Untuk lebih memahami cerita video ini, silahkan klik tombol subtitle pada video ini agar bisa lebih nyaman dan mengerti dalam mengikuti alur cerita ini. Pada cerita sebelumnya, pertempuran yang sengit di antara Anti-Monitor melawan Darkseid di bumi berakhir dengan kemenangan Anti-Monitor yang berhasil membunuh Darkseid jatuh ke tanah dengan bantuan Black Flash atau Flash Racer yang membelah di dada Darkseid. Sementara itu di Apokolips, Luthor bersama Superman yang baru terlibat konflik sepertinya akan terjadi baku hantam. Entah mengapa Superman tiba-tiba memarahi si Luthor. Di lain tempat, si Batman dan Green Lantern ingin kembali ke bumi membantu teman-temannya yang sedang menghadapi Anti-Monitor. Dan saat ini, mari kita lupakan para New Gods karena Dewa Baru sebenarnya pasca kematian Darkseid ini telah mengantarkan kelompok New God yang lain dan lebih menarik. Siapakah mereka? Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia ya, @DCWindu itu namanya. Oke, terima kasih. Saat ini kita memasuki babak kedua dari cerita Darkseid War, di mana cerita ini terjadi setelah terbunuhnya Darkseid. Kita tentunya berada di komiknya Justice League volume kedua, isu masalah yang ke-45 yang berjudul Darkseid War Act 2 After Death Chapter 1 yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober tahun 2015 dengan jumlah halaman sebanyak 25 halaman. Penulis cerita Geoff Johns dan digambar oleh Francis Manapul. Oke, langsung to the point aja. Kita masuk ke ceritanya. Let's go. Di awal cerita, kita dibuka dengan cara yang spektakuler. Menyaksikan beberapa pahlawan mengetahui bahwa Darkseid sudah mati. Baik Batman yang berada di planet Keywords bersama Green Lantern dan pahlawan yang tersisa yang berada di bumi. Tidak ada percikan besar atau set piece aksi besar. Hanya dengan wajah muram para pahlawan bahwa Darkseid sudah mati. Ini adalah cara yang bagus dan menarik untuk membuka permasalahan yang baru yang sedang terbentang keras. Narasi masih disampaikan oleh Wonder Woman. Dia mempertegaskan bahwa Darkseid sudah mati. Begitu juga dengan semua pahlawan yang ada di bumi. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri Darkseid, si penguasa Apokolips, tewas tergeletak di bumi. Dan jika seorang dewa Apokolips ini sudah mati, maka apa yang akan terjadi? Disinilah kita melihat sosok lahirnya dewa baru, Flash Racer atau Black Flash. Dia mengungkapkan di hadapan semua pahlawan apakah dia yang telah membunuh Darkseid. Mr. Miracle menjelaskan kepadanya bahwa yang melakukannya bukanlah si Flash tapi Black Racer. Dia adalah senjata satu-satunya milik Darkseid. Akan tetapi dia dikontrol oleh Anti-Monitor dengan menyatukan dirinya dengan Flash. Dia juga menambahkan bahwa setiap host yang bergabung dengan Racer harus tetap menyatu dengannya sampai mati. Flash memotong pembicaraannya dan mengatakan bahwa dia tidak ingin melarikan diri dari kematian, tetapi ingin mengendalikannya. Dan saat inilah dewa baru terlahir. Dialah The Flash, God of Death, si dewa kematian. Kita beralih ke Apokolips, melihat perdebatan yang tengah terjadi di antara Lex Luthor dengan Superman dengan bentuk yang baru ini. Mereka berhenti sejenak dengan keributan yang terjadi. Superman ternyata
mendengar para budak-budak apokalips di sana yang menyatakan bahwa tuan mereka sudah mati. Lalu entah mengapa tiba-tiba dia kembali menghajar Lex Luthor. Ya, si Lex Luthor sebenarnya membutuhkan bantuannya oleh karena sel-sel Superman terisi penuh dengan api apokalips untuk bisa kembali lagi ke bumi. Akan tetapi si Superman merasakan bahwa dia baik-baik saja. Lalu dia melampiaskan rasa frustasinya dengan memukul wajah Lex Luthor. Superman menjadi beringas. Saat ini dia menjadi God of Strength, kemudian menghancurkan baju armor Luthor dan meninggalkan Luthor terdampar di apokalips. Sedangkan dia terbang menuju ke bumi. Ya, tinggallah si Luthor dengan kesendirian. Dari sini aku mulai curiga, kenapa Superman jadi seperti ini? Setelah dia mendapatkan kekuatan, dia tega ninggalin si Lex Luthor sendirian di apokalips. Sumpah, aku gak respect dengan Superman dalam bentuk yang seperti ini. Di saat itu juga ada narasi seseorang yang menyebutkan bahwa dia menemukan manusia yang terdampar di apokalips ini, sementara Luthor hanya memandang langit angkasa kepergian Superman. Di tempat lain di planet Qworth, Batman mengetahui bahwa Darkseid sudah mati dan perang pun sudah berakhir. Untuk itu saatnya mereka untuk kembali ke bumi. Ternyata si Green Lantern menolaknya. Dia masih penasaran dengan Anti-Monitor. Bagaimana dengannya? Apa yang akan dilakukannya setelah kematian lawannya itu? Si Batman pun mengungkapkan bahwa dia telah mendapatkan anti-life equation. Akhirnya Batman ingin mempertahankan Mobius chair-nya dan dia ingin kembali ke Gotham dengan membawa kursinya itu. Sebelum mereka berangkat dengan bom tube, Batman memberitahu si Green Lantern bahwa dia harus kembali ke OA untuk menghentikan invasi yang akan segera terjadi dari para demon yang mencari energi. Dan inilah Batman yang telah menjadi God of Knowledge. Ya, dia adalah dewa pengetahuan. Kita kembali lagi ke apokalips. Ternyata ada sekelompok orang yang mengaku dari kaum The Forgotten People menangkap si Lex Luthor. Pemimpin mereka bernama Ardora memberitahunya bahwa ada ramalan manusia yang ada di sana yang akan datang untuk menyelamatkan apokalips. Luthor pun menjawab bahwa tentu saja dialah satu-satunya manusia di saat ini yang berada di apokalips. Sebenarnya apa yang disampaikan si Ardora itu adalah si Superman, sosok penyelamat itu yang sebenarnya. Sementara ini yang selama ini yang kita tahu adalah si Luthor bukanlah seorang pahlawan, dia adalah seorang penjahat. Tapi di sini dia menjelaskan bahwa istilah penyelamat itu berasal dari Metropolis. Ya, karena pada prinsipnya yang namanya pahlawan itu adalah Superman, bukanlah si Lex Luthor. Walau bagaimanapun sosok Superman bukanlah manusia. Dan akhirnya Lex Luthor pun dibawa pergi oleh kelompok The Forgotten People. Kita kembali ke bumi. The Flash yang sudah menjadi dewa kematian sedang berdiskusi dengan Justice League bahwa kematian bukanlah kejahatan dan kematian itu datang kepada mereka semua pada beberapa titik yang ditentukan. Para pahlawan percaya bahwa Black Racer adalah orang yang bisa berbicara dengan Flash. Flash meminta agar si Black Racer keluar dari kepalanya. Kemudian tiba-tiba si Flash melarikan diri dari Paraliga. Akhirnya mendapatkan kendali penuh atas sosok Flashback atau Racer Flash. Dan ketika di saat Flash pergi meninggalkan para Justice League, tiba-tiba Shazam mulai menggeliat kesakitan. Sakit minta ampun, sepertinya kepalanya mau pecah. Dan di saat itu juga ada banyak suara yang berbicara di dalam kepalanya. Akhirnya dia kemudian menjadi juga sosok dewa yang baru. Dia disebut God of Gods, ya, dewanya para dewa. Dia juga terbang dan meninggalkan Justice League. Cyborg mendengar suara-suara itu berasal dari Shazam. Setelah kepergian Shazam dan Flash yang menjadi sosok dewa, sekarang tinggallah sisa para Justice League, yaitu
Cyborg, Wonder Woman, Steve Trevor, dan Power Ring-nya Jessica Crusher. Mereka terpaksa menghadapi sisa-sisa dari anggota Darkseid yang masih hidup, yaitu Kalibak, Steppenwolf, Lashina, dan Kanto. Kembali ke Apokolips, Luthor yang sudah ditangkap dibawa ke markas The Forgotten People sedang terikat. Dia akan diberikan kekuatan power oleh kelompok itu yang mengaku ada kelahiran sosok penyelamat Apokolips setelah kematian Darkseid, meyakinkannya bahwa saat ini adalah era kebangkitannya Apokolips untuk menyambut pemimpin mereka yang baru. Maka dari itu, pengujian Lex Luthor pun dilakukan. Terlihat Lex Luthor yang sedang menahan kesakitan yang luar biasa. Kita tinggalkan sebentar yang terjadi oleh Lex Luthor karena kita beralih ke bumi. Di sini terlihat si Grail dan ibunya si Mirina Black menyebutkan bahwa setelah kematian Darkseid, maka tugas mereka selanjutnya adalah merencanakan kembali misi mereka. Saat ini Anti-Monitor terperangkap dalam bayangan, menyebutkan bahwa saat ini Anti-Monitor akan kembali menjadi Mobius setelah dia mendapatkan Anti-Life Equation. Grail telah mendapatkan apa yang menjadi tujuan utamanya, dan akhirnya inilah Luthor. Sekarang dia sudah menjadi God of Apocalypse. Dia menjadi Dewa Apokolips. Cerita pun bersambung. Tulis komentar kalian tentang cerita komik ini dan tekan tombol suka dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update terbaru cerita selanjutnya, di mana nanti sosok Mobius kembali berhadapan dengan para liga, sementara Luthor telah menjadi Dewa Apokolips. Sementara di bumi, para pahlawan kembali bertempur dengan sisa-sisa anggota Darkseid. Di saat pertempuran, Big Barda, istrinya si Mr. Miracle, tiba. Jadi pihak siapakah yang akan dibelanya, Apokolips ataukah tim pahlawan liga yang berada di pihaknya Mr. Miracle? Nantikan video selanjutnya Justice League volume kedua isu ke-46. Bagikan video ini ke seluruh sosial media kalian agar teman-teman kalian juga dapat menikmati serunya cerita Darkseid War ini. Subscribe bagi yang belum, ayo dukung channel ini agar tentunya bisa menghibur kalian semua. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah tetaplah selalu berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time, bye.